Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Lanwar Trival, absen 12. Video kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang ancaman terhadap negara dalam bidang IPOLEK Sosbud Hadkam pada modul PPKN 3.19. Untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari subbab ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman dalam bidang ideologi, diantaranya ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian yang kedua, ancaman politik. Dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada ancaman dalam bidang politik. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada ancaman dalam bidang sosial budaya. Didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman ini ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang dapat merusak nilai-nilai budaya di Indonesia. Kemudian yang kelima, ada ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Untuk contohnya, ancaman militer yaitu pelanggaran wilayah, agresi, aksi teror, dan lain-lain. Kemudian ada subbab yang kedua pada pada KD 3.19. Yang pertama, yang selanjutnya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta ketahanan nasional. Untuk kesimpulannya, strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dapat menggunakan berbagai cara. Yang pertama, strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat di semesta atau bisa disebut Sinsankamrata. Kemudian yang kedua, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Kemudian yang ketiga, terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Untuk penjelasannya, penggambaran yang seharusnya itu dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga mampu menghadapi segala ancaman gangguan. Kemudian yang kedua, perspektif yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan atau metode atau cara. Menggambarkan pendekatan integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perspektifnya yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan. Sekian kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari KD 3.9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.